Selamat datang kembali di sesi eksplorasi kita. Hari ini, kita mau bedah satu kebiasaan penting nih dari para inovator. Konsepnya datang dari bab 7 buku Big Little Breakthroughs, judulnya Buka Dapur Uji. Dapur uji. Kedengarannya menarik ya? Iya kan? Intinya tuh gini, inovasi mau besar atau kecil biasanya nggak muncul tiba-tiba gitu aja. Tapi lahir dan jadi matang lewat proses coba-coba, eksperimen. Dan yang penting, dalam lingkungan yang aman buat gagal. Aman buat gagal ya, itu kuncinya. Contohnya kita lihat Shake Shack deh. Anda pasti kenal kan, burger raksasa itu? Oh iya tahu, enak burgernya. Nah, tapi mereka itu mulainya dari gerobak hotdog sederhana banget loh. Gimana ceritanya bisa meledak itu? Salah satu rahasianya yaitu tadi, dapur inovasi mereka. Kita gali ini yuk. Setuju banget, dan penting nih buat dicatat. Dapur uji ini bukan cuma soal, ya dapur beneran buat masak. Ini lebih ke mindset, semacam kerangka berpikir. Gitu buat eksplorasi kreatif, bisa Anda terapin di mana aja. Di mana aja maksudnya? Ya, di bisnis, proyek pribadi, bahkan mungkin cara Anda ngadepin tantangan sehari-hari. Intinya tuh kita sengaja bikin ruang, bisa fisik, bisa juga cuma kesepakatan dalam tim gitu. Tempat buat bebas nyoba ide, siap kalau gagal, belajar dari situ, terus poles lagi idenya. Jadi semacam ngasih izin buat bereksperimen gitu ya? Persis, ngasih izin ke diri sendiri dan tim. Oke, menarik. Kita mulai dari Shake Shack tadi deh. Gimana detailnya? Awalnya kan gerobak hotdog ya, tahun 2001. Iya, di Madison Square Park, inisiasinya Danny Meyer. Dari situ pelan-pelan jadi jaringan burger miliaran dolar. Itu lonjakan yang luar biasa. Pasti bukan cuma karena rasa burgernya aja kan? Jelas bukan? Kuncinya ada di filosofi mereka buat, yaitu terus bereksperimen. Ada prinsip mereka yang cukup unik nih. Apa tuh? Semakin besar Anda, semakin kecil Anda harus bertindak. Agak aneh ya kedengarannya? Iya juga. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, jangan sampai ukuran besar bikin jadi kaku dan lamban. Ini mereka wujudkan di dapur inovasi di kantor pusat mereka. Bayangin aja kayak laboratorium, bukan dapur biasa. Tempat mereka nguji ide-ide baru. Ide menu baru gitu. Iya, menu baru pasti. Bahkan yang kedengeran aneh kayak pernah ada ide hotdog direbus pakai champagne, terus toppingnya kaviar. Wah, serius itu? Dicoba beneran? Katanya sih gitu, dicoba di dapur inovasi itu. Tapi bukan cuma menu. Mereka juga eksperimen sama hal-hal operasional. Misalnya nyari cara paling cepat dan efisien buat bersihin meja. Atau ngatur antrian biar lebih lancar. Hal-hal kecil gitu. Oke. Jadi dapur inovasi ini kayak jantungnya ya. Biar perusahaan tetap lincah, tetap inovatif, walau udah gede. Biar nggak jadi raksasa yang mager gitu ya. Betul sekali. Tempat mereka secara sadar terus nantang cara lama, jaga kelincahan. Dan konsep dapur uji ini ternyata nggak cuma di F&B ya. Bisa di mana aja tadi katanya. Iya, fleksibel banget. Contohnya pengacara deh. Mereka sering bikin mock trial. Simulasi sidang gitu. Betul. Buat apa? Ya, buat nguji argumen, antisipasi pertanyaan hakim, atau serangan lawan. Itu kan dapur uji strategi hukum mereka. Dilakuin di lingkungan terkendali dulu. Oke. Terus, Ada lagi. di kedokteran? Dokter bedah sekarang bisa latihan prosedur baru yang rumit banget pakai augmented reality di pasien robotik. Wah, canggih ya. Jadi bisa latihan berkali-kali tanpa risiko ke pasien beneran. Tepat, itu dapur uji mereka. Atau yang lebih umum, industri mobil pakai tes dummy. Boneka yang dikorbanin buat tes tabrakan. Iya sering lihat videonya itu, buat nguji keamanan. Nah, itu juga eksperimen kan? Bahkan, agen asuransi jiwa pun bisa punya dapur uji. Misalnya, latihan presentasi internal dulu, coba berbagai cara ngomong sebelum ketemu klien. Jadi benang merahnya sama ya, bikin lingkungan aman buat coba-coba, tes ide, belajar dari hasilnya, sempurnain, baru dilepas ke publik. Bisa macam-macam bentuknya. Bisa banget, bisa lab canggih, bisa simulasi komputer, bisa juga cuma budaya rapat yang ngebolehin orang usul ide gila buat dicoba. Nah, ngomongin eksperimen, ada perusahaan teknologi yang katanya bawa ini ke level ekstrim ya? Oh iya, kayak Facebook, Amazon, mereka itu bener-bener pabrik eksperimen. Facebook katanya bisa jalanin 10.000 versi platformnya barengan. Itu gimana caranya ya? Banyak banget. Skalanya emang gila. Jeff Bezos dari Amazon juga terang-terangan bilang, sukses Amazon itu ya karena jumlah eksperimen yang mereka lakuin. Tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun. Ini strategi inti mereka.
Fokusnya di jumlah ya, bukan cuma kualitas ide awal. Bukan berarti kualitas ide awal nggak penting, tapi ada pergeseran. Sukses jangka panjang itu nggak cuma ngandelin satu ide brilian di awal, tapi lebih ke kemampuan buat cepet dan efisien nguji banyak ide. Termasuk ide-ide kecil. Contohnya produk Amazon kayak AWS, Prime, Echo, Kindle, itu hasil eksperimen kecil-kecil gitu ya? Betul, bukan satu lompatan besar. Makanya Stephen Simmons, pakar eksperimen, nyaranin kita punya daftar untuk diuji di samping daftar tugas harian. Daftar untuk diuji. Menarik tuh. Disuruh ngapain? Coba aja targetin misal 3 eksperimen kecil tiap hari. Sekecil apapun itu. 3 eksperimen sehari. Wah, itu mengubah cara pandang kerja ya? Google juga gitu kan katanya? Iya, Google pernah disebut ngelakuin lebih dari 13.000 eksperimen setahun cuma buat algoritma pencarian mereka aja. 13.000? Terus, berapa yang beneran dipakai? Nah, ini yang menarik. Katanya cuma sekitar 500 perubahan yang beneran diterapin. Artinya, tingkat kegagalan mereka itu lebih dari 96%. Gagal 96%? Itu kok kesannya jelek ya? Justru sebaliknya, angka 96% itu nunjukin sistem eksperimen yang sehat dan berani. Disinilah mindset kita soal gagal perlu diubah dalam konteks inovasi. Tingkat kegagalan tinggi itu seringnya berarti kita lagi nyoba banyak hal, ngepus batas. Kalau tingkat sukses eksperimen kita 100%, wah, jangan-jangan kita mainnya terlalu aman. Jadi, malah bahaya kalau sukses terus ya? Bisa jadi kita ngelewatin terobosan besar. Bisa jadi, karena terobosan itu seringkali sembunyi di balik ide yang awalnya kelihatan gagal. Jadi, volume eksperimen dan belajar dari kegagalan itu penting banget. Buku ini sampai pakai analogi, agak unik ya, soal sperma itu. Jutaan percobaan buat satu keberhasilan. Agak gimana gitu ya dengarnya? Haha, iya, analoginya emang rada nyeleneh. Tapi intinya dapat lah ya. Maksudnya, ngelakuin banyak percobaan kecil terus-menerus itu lebih efektif dan risikonya lebih kecil dibanding taruhan besar di satu ide doang. Dan ini nyambung sama ide Big Little Breakthroughs itu sendiri ya. Terobosan kecil yang numpuk. Persis. Mending 1000 langkah kecil daripada nunggu satu lompatan raksasa yang belum tentu datang. Oke, paham. Terus, di mana caranya kita bangun budaya dapur uji ini di tim atau perusahaan? Kan nggak semua punya duit kayak Amazon. Nah, buku ini ngasih contoh bagus dari Amy Ferraro di Mass Mutual. Caranya simple tapi ngena banget. Gimana caranya? Dia nggak bikin sistem IT canggih atau aturan jelimet kan? Sama sekali nggak. Dia cuma beli tangki helium sama ratusan balon mylar, udah itu aja. Balon? Buat apa? Jadi, tiap tim yang lagi jalanin eksperimen, apapun itu, mereka nerbangin balon di meja mereka. Oh, jadi kelihatan gitu ya siapa aja yang lagi masak di dapur uji? Betul, efek visualnya kuat, bikin suasana jadi positif. Semua orang lihat ada inovasi berjalan. Dan yang penting, ini ngurangin rasa takut gagal, kan cuma balan. Menarik banget idenya. Ada cerita karyawan senior namanya Susan ya? Iya, si Susan ini katanya udah bosan banget sama kerjaannya. Tapi gara-gara ada izin eksperimen lewat balon ini, dia jadi semangat lagi. Dia coba perbaiki proses kerja lama yang bikin dia frustrasi. Jadi kayak dapet harapan baru gitu. Sederhana tapi dampaknya dalam ya. Amy Ferraro ini dapat inspirasi dari mana? Dari Rich Sheridan di Menlo Innovations, itu perusahaan software. Filosofi mereka kuat banget. Mari kita coba sebelum kita menolaknya. Mari kita coba sebelum menolaknya, oke? Jadi mereka emang hobi eksperimen ya? Banget. Eksperimen itu udah kayak nafas mereka. Salah satu yang paling terkenal itu pas mereka ada masalah karyawan susah cari penitipan anak. Terus solusinya? Bukan nyariin daycare kan? Bukan. Mereka eksperimen, mereka izinin karyawan bawa bayi mereka ke kantor. Namanya eksperimen bayi Menlo. Bawa bayi ke kantor, gimana tuh hasilnya? Nggak kacau? Awalnya mungkin kedengeran gila, tapi ternyata sukses besar. Masalah logistik beres. Kehadiran bayi-bayi itu malah bikin suasana lebih cair. Bahkan pas meeting sama kliennya malah seneng. Luar biasa. Contoh nyata solusi nggak biasa lahir dari eksperimen ya? Dan nggak cuma itu, mereka juga eksperimen sama hal lain. Meja berdiri itu, prototipe pertamanya cuma kursi ditaruh di atas meja. Sederhana banget kan? Iya juga, murah meriah. Terus proses rekrutmen mereka juga beda, bukan wawancara biasa, tapi kayak audisi. Kandidat disuruh kerja bareng, dinilai bukan cuma skill teknis, tapi juga kolaborasinya, komunikasinya. Apa yang Sheridan bilang, keterampilan TK, kayak bisa main bareng sama orang lain. Jadi intinya
budaya di Menlo itu ngubah refleks nolak ide jadi refleks nyoba ya? Tepat. Membiasakan pertanyaan kayak, gimana kalau kita tes dulu skala kecil? Atau, oke, ayo kita rancang eksperimennya. Ini pergeseran budaya dari resistensi jadi eksplorasi. Dari nggak bisa, jadi gimana cara ngujinya? Oke, makin jelas nih. Jadi dapur uji itu bisa macam-macam banget ya bentuknya. Bisa lab kayak Taco Bell, bisa bengkel kayak Ferran Adria, bisa juga cuma filosofi kayak di Menlo. Betul, artinya Anda punya kebebasan buat ngerancang dapur uji yang pas buat Anda. Nggak harus mahal, nggak harus rumit. Nah, buat yang mau mulai tapi bingung gimana, ada saran praktis. Tadi disebut A/B testing ya? Iya, A/B testing itu salah satu cara paling gampang dan terstruktur buat mulai. Konsepnya simple. Kita mau bandingin satu perubahan spesifik, versi B, sama kondisi normal, versi A. Contohnya gimana? Misal Anda mau tahu nih, judul email yang lebih personal bikin orang lebih banyak buka email nggak sih? Ya udah, bikin 2 versi email. Versi A judul standar, versi B judul personal. Terus bagi daftar penerima email Anda jadi 2 grup acak yang seimbang. Kirim A ke grup 1, B ke grup 2. Pastiin yang lain sama persis, kayak waktu kirim, isi emailnya. Terus ukur hasilnya ya, mana yang dibuka lebih banyak. Betul. Nanti kan kelihatan datanya versi mana yang rasio bukanya lebih tinggi. Ini cara bagus buat nguji hipotesis secara objektif, fokus ke satu variabel aja. Oh ya, buat yang butuh contoh atau template bisa cek di biglittlebreakthroughs.com/toolkit. Oke, dicatat. Kekuatan A/B testing ini ada contohnya juga kan di buku. Microsoft Bing ya? Iya, itu contoh yang kuat banget. Ada software engineer di sana punya ide kecil. Idenya apa? Cuma ngubah sedikit cara nampilin judul iklan berbayar di hasil pencarian Bing. Idenya hampir diabaikan, dianggap remeh. Tapi karena ada budaya eksperimen, dia coba A/B test. Kurang lebih gitu. Dia coba A/B test sederhana, dan hasilnya, Gimana hasilnya? ternyata click-through rate CTR-nya naik 12%. Orang yang ngeklik iklannya jadi lebih banyak 12%. 12%. Kedengarannya nggak terlalu besar ya? Kelihatannya. Tapi pas diuji ulang, terus diterapin ke seluruh dunia, perubahan kecil ini nambahin profit Microsoft lebih dari $100 juta setahun. $100 juta? Dari perubahan kecil gitu? Gila. Iya, ini bukti nyata kalau pendekatan eksperimenkan segalanya, bahkan hal kecil, bisa ngasih dampak gede banget. Bing terus lakuin ini, makanya pendapatan per pencarian mereka naik terus 10-25% tiap tahun. Gara-gara rentetan eksperimen kecil. Wow, itu kan di dunia digital ya, yang relatif gampang diubah. Gimana kalau di dunia fisik? Kayak bikin barang gitu. Pasti lebih susah dan mahal kan? Nah, ini tantangan yang dihadapi Doug Peterson waktu mimpin tim layar Selandia Baru buat lomba America's Cup. Lawannya tim-tim kaya raya, anggaran mereka jauh lebih gede. Jadi sumber daya mereka terbatas ya? Terus gimana strateginya? Mereka pakai siklus eksperimen yang disiplin dan cepat banget. Ada 4 langkah. Design, build, test, analyze. Terus muter lagi. Oke, desain itu brainstorming ide ya? Fokus ke tes yang murah dan cepat. Betul. Terus build, bikin prototype, mulai dari yang simple banget kayak model tanah liat atau simulasi komputer, sampai yang detail kayak model skala di terowongan angin. Tes? Itu pengujiannya. Pakai A/B testing juga. Seringnya gitu, buat bandingin 2 opsi. Terus analyze, kaji datanya, tarik kesimpulan, bikin hipotesis baru, balik lagi ke desain. Nah, mereka fokus eksperimen di desain lunas kapal, kill, bagian yang sering dianggap sepele sama tim lain. Jadi mereka nyari celah di area yang diabaikannya. Apa kunci sukses mereka? Kuncinya di kecepatan siklus ini, mereka sebut rapid feedback loops. Mereka bisa dapat umpan balik dari tiap tes cepet banget. Jadinya, mereka bisa nguji puluhan, mungkin ratusan, variasi desain kecil dalam waktu yang sama saat tim lain baru selesai 1 atau 2 tes besar. Mereka belajar lebih cepat. Belajar lebih cepat dari lawan ya. Terus gimana hasilnya di lomba? Hasilnya luar biasa. Tahun 1995, tim New Zealand itu nyapu bersih. Menang 5 balapan berturut-turut. Kemenangan mutlak. Wah, keren banget. Doug Peterson, pemimpinnya, ngegasin kalau menang itu bukan karena satu penemuan ajaib atau teknologi canggih, tapi karena versi yang sangat disempurnakan dari desain sebelumnya. Hasil dari ribuan Big Little Breakthroughs tadi ya, yang lahir dari dapur uji mereka.
Tepat sekali, dari shake-shake sampai kapal layar pesannya sama. Buka dapur uji Anda, apapun bentuknya, itu mesin inovasi yang kuat. Jadi, bukan soal nunggu ide brilian jatuh dari langit ya, tapi soal bangun sistem buat terus nyoba, belajar, adaptasi lewat eksperimen kecil. Dan ini berlaku buat Anda juga, dimanapun Anda berada. Coba deh, pikirin sejenak. Di area mana di kerjaan atau hidup Anda bisa bikin dapur uji kecil-kecilan. Ada proses yang rasanya kok gini-gini aja. Ada ide yang kepikiran tapi belum dicoba. Gimana caranya Anda bisa rancang tes kecil buat nyoba ide itu? Mungkin ubah cara mulai rapat tim. Coba template email baru. Atau atur ulang alur kerja pribadi Anda selama seminggu aja. Kuncinya mulai kecil ya, risiko rendah, fokus ke pembelajaran. Gak harus langsung berhasil. Betul, fokusnya di proses belajar itu sendiri. Oke, sebagai penutup nih, kami mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Kalau Anda bisa jalanin satu aja eksperimen kecil minggu ini, tanpa tekanan harus sukses, cuma buat lihat hasilnya gimana. Eksperimen apa yang bakal Anda pilih buat dicoba di dapur uji Anda?